Pernah dengar FC? Terkadang SPD yang satu ini. Kita Pernah dengar kata-kata FC? Istilah FC? Facilitated communication. Pernah dengar? Bukan KFC ya. Kenapa? Iya. Kalau deket-deket begini gak ada yang cemburu. Kayak udah emak. Alhamdulillah saya Dari dari calon. communication itu dari metode Australia punya. Jadi dia yang bisa baca ini kebanyakan anak-anak autis, ya, anak-anak autis. Tapi didukung sama orang-orang yang mengerti itu anak. Yang paham. Ada begitu, dia ngerti itu anak. Termasuk saya sendiri sampai sekarang saya masih belajar FC. Karena belajar untuk memahami bahasa anak. Oh iya, kayak yang ini ya, dokter hewan yang dia bisa ngomong sama hewan. Katanya belajar FC. Bahasa kalbu ya? Iya, enggak, katanya dia takut katanya mau dapetnya ketong. Komunikator juga dong. Bisa jadi, itu nggak tahu kalau sampai dikembangin ke situ nggak tahu juga. Ya kayak ibu sama anak bayinya gitu loh Pak, yang dia kayak punya Iya, itu kan lebih ke bahasa kalbu ya. Kalau ini mah kan bukan bahasa kalbu, ini kan bahasa sains. Dan ini yang dipelajari loh. Iya, ini kayak QWERTY. ASDF, apa sih gitu. Tadi Bu Ida ngomong. Itu belum pada wifi. kebanyakan dia katanya S2 nya begitu. Maksudnya kalau ini yang bisa dipelajari, kalau yang ibu kan emang nuraninya batinnya Iya, begitu. itu bahasa Aja. Dia punya Itu, iya. Iya kan Pak, bener nggak Pak? Itu bahasa kalbu. Bahasa kalbunya. Bener, Jul, lu ketahuan nih Jul nggak merhatiin. Kalau saya jadi gurunya Akil, saya akan tanya, bagaimana ibu bisa tahu dia bisa baca? Dengan cara apa? Kita menghargai banget, artinya menghargai kalau memang Akil memang bisa baca, so kita nggak ada masalah, artinya nggak ada masalah. Karena sama kita selama ini kan dia belum kelihatan itu skill dia. Tapi kalau orang tuanya bilang begitu, dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara ini, bisa jadi kan kita nggak tahu. Gitu. Ditanya aja Bu, dengan cara apa ya Bu? Ajarin kita. Tapi setahu saya memang Akil itu nggak ada tambahan terapi di mana begitu nggak ada memang. Jadi memang pure dia dari talenta Pak. Saya juga bingung kalau mau nanya ke sini, tapi nggak apa-apa saya tanya juga. Ya coba tanya aja Bu, Oh, pakai saya cuma metode di sini. apa Bu? Kalau Ibu kita belum berhasil soalnya. Tuh. Kalau kita per-peran aja. kita boleh nih belajar sama ibu gituin. Iya, ajarin saya. Ajarin dulu gimana caranya. Ajarin saya. Jadi kayak kemarin nih, saya ada murid di daerah Jakarta Barat, murid Kembangan. Itu saya pakai FC kalau nanya sama dia. Dia non verbal. Dominic namanya. Iya, dia non verbal aja. Terus kalau saya bacanya dia baca pola intonasi. Kamu mau makan nggak? Gitu. Pasti orang-orang akan bertanya gitu. Kamu mau makan nggak? Siapapun. Saya coba perhatikan susternya kayak sopirnya kayak pembantunya kayak ibunya kayak dia akan pakai intonasi itu. Kamu mau makan nggak? Dia akan tunjuk yes. Itu selalu. Dia akan tunjuk yes. Kan di sini ada no, ada yes di sini. Dan dia akan tunjuk ini. Nah kemarin tuh lagi belajar. Dia tuh agak malas-malesan. Saya ngeliat ini anak kok mudi ya, lagi males ya. Sus, gimana Sus? Enggak sih Pak, dia baru bangun tidur aja gitu. Oke, katanya dia apa? Dia ambil FC. Dia bilang gitu. Oh iya, coba apa? Dia pencet apa tuh huruf dia pencet? LMBLJ. LMBLJ yang dia pencet. Oke, L. Ayo kamu pencet apa? Oh, menulis apa? Saya pegangin kan tangannya. L, pencet. Oke, L. Terus apa lagi? M, B, L, J. Kalau saya punya asumsi lama belajarnya. Lama belajar. Saya tanya begini, saya ngomong sama dia sama si Dominic. Oke, kalau begitu Pak Wahyu nggak lama-lama belajar. Dia langsung ketawa saat itu. Tuh, yang disebut dengan genius linguistik. Kayak bahasa kalbu. Agak-agak begitu deh. Agak-agak pseudoscience. Tapi emang
biasanya Pak kalau kita lebih nempel nih sama anak kayak misalnya dia udah deket banget, kayak kita paham dia gitu. Kalau ngomong sama dia tuh juga kita paham gitu. Iya. Dan dia tahu banget kita gitu. Betul. Betul. Makan pakai nasi. Tapi yang jadi masalah saya sama Dominic jarang ketemu. Itu yang jadi masalah. Cuman dia memang kalau kata orang tuanya, Pak, dia kalau ngomong pakai FC. Oke. Karena biasa FC. FC. Oke. Terus saya pernah tanya apa ya waktu itu? Dia waktu dia nggak mau belajar, saya tanya, kamu Dominic selain dia kan kalau belajar sama orang-orang selain saya itu cuma dengerin cerita doang. Ada satu guru datang bacain Alkitab, itu kerjanya itu aja. Satu guru datang Alkitab dibacain, dia duduk kan santai. Dengerin doang, entar dia dengerin, entar dia apa gitu. Ada lagi satu belajarnya via lewat Zoom, lewat online, ngomong cerita tentang sains. Oke, sekarang kita bahas tentang Thomas Alva Edison misalnya, gitu. Nah kalau saya belajar langsung, gitu. Nah waktu itu saya tanya, Dom, selain kamu suka membaca dan suka mendengarkan cerita, belajar apa lagi yang kamu suka? Dia ketik apa? Hitung. Dia ketik HTNG kalau nggak salah. Gitu. Oh kamu suka mau berhitung? Ya. Ya. Di situ saya kadang suka kagetnya begitu sama anak-anak ini gitu. Dia ketik begitu. Akhirnya saya pakai FC juga kadang-kadang. Nah, yang disebut dengan tadi tuh, makanya saya pertanyakan ke orang tuanya si Akil, dia bilang dia bisa baca, dia bisa aja di satu momen dia begitu bisa aja. Tapi kan kita butuh tahu, perlu tahu dia pakai apa, kayak gitu. Dia ambil kesimpulan itu pakai apa? Ada nggak metodenya? Kalau ada, ajarin kita, gitu. Atau paling nggak kasih tahu kita. Saya pakai ini loh Pak, saya pakai ini Bu, itu kan enak. Kayak gitu. Ini anak-anak ini unik ya. Kalau mau mengenal anak-anak itu, kenali dulu diri kita. Paham gak? Kalau mau mengenal anak-anak ini, kenali dulu diri kita. Siapa sih kita? Kenapa sih kita dilahirkan? Kenapa sih kita ada, diciptakan? Nanti kalau udah masuk ke situ baru masuk ke alam mereka gampang. Ini agak filosofis. Tapi ya sih Pak, kalau saya sih ngerasain, saya sih nggak pakai facilitated communication karena kan memang anak saya itu kan udah bisa verbal tapi belum bisa belum bisa dua arah aja tapi verbalnya keluar gitu. Nah ada suatu waktu dimana kan saya seminggu 3 kali kan ketemu sama dia, seminggu 3 kali. Jadi kan lebih intens dan lebih moodnya kan terjaga gitu kan. Hubungan saya sama dia, relasinya lebih kuat kan. Afeksinya lebih kuat. Koneksinya lebih kuat. Nah kayak kemarin sewaktu-waktu saya ngerasa ngajar di depan dia itu sebenarnya biasa aja gitu kan. Nah sampai sewaktu-waktu ketika saya lagi ada masalah gitu, saya biasa aja, tiba-tiba dia cuma ngeliat saya, sebelum saya Kayak memahami kita gitu kan. iya, nah saya kan kayak siapa diam terus akhirnya saya peluk balik gitu kan. Udah Saat itu apa yang sedang terjadi sama kamu? nah waduh gak bisa diceritain tuh kayaknya. Pasti ada sesuatu yang dia rasakan, pasti ada sesuatu yang dia lihat, baik dari aura atau baik dari medan elektromagnetik yang ada dalam tubuh Bu Merti. Dia rasakan itu. Dia bisa rasakan kesedihan, dia bisa rasakan kegalauan, dia bisa rasakan kemarahan. Tapi itu Semua anak, hampir semua anak bisa merasakan itu. Hampir semua anak bisa merasakan itu. Makanya kan saya seringkali bilang, kalau kita punya masalah, sebelum kita ngajar ini sebaiknya wudhu. Setidaknya minimal kita istirahat dulu di depan. Sampai jangan langsung masuk. Duduk aja dulu beberapa menit di depan situ. Di parkiran. Ya? merilekskan. Ya. Minum, santai dulu baru masuk. Bukan kopi.
Jadi santai. Jadi ada pasti ada sesuatu yang Bu Mervi rasakan, ada sesuatu yang Bu Mervi alami saat itu sampai anak Tapi nggak boleh ngopi ya, Im. bisa merasakan itu. Nggak melipir ya. Itu mah kira-kira. Bis setiap hari. Karena Sama dia kan sampai pergi profesional dan pernah sewaktu itu dia bilang gini,